Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar bersama-sama untuk menentukan jarak antara titik ke garis, ke bidang, dan yang lain-lain ini menggunakan aplikasi GeoGebra. Pastikan ini teman-teman sudah menginstal aplikasi GeoGebra ini yang GeoGebra Classic versi 6 ya teman-teman, karena versi 6 itu adalah versi yang terbaru dan terbagus. Otomatis nanti itu fiturnya paling lengkap ya. Nah, bagaimana Pak ini cara penggunaannya? Jadi yang pertama itu teman-teman pastikan dulu ya, semuanya itu berbahasa Indonesia kalau bisa. Kalau punya saya ini sepertinya sudah berbahasa Indonesia nih teman-teman. Kayaknya gitu sih. Nah, ini sudah berbahasa Indonesia ya, jadi nanti biar lebih mudah dipahami aja ya. Oke, nah tugas kita yang pertama adalah kita akan coba untuk memilih jenis GeoGebra-nya. Nah, kita klik di menu ini. Kemudian kita akan pilih menu tampilan grafik 3D ya, 3 dimensi. Nah, ini kita klik satu kali. Nah, dan ternyata sekarang tampilannya muncul 3 dimensi ya yang di sini. Lalu kemudian yang grafik ini bagaimana Pak? Ini bisa kalian tutup dulu karena kita tidak memerlukan yang satu dimensi. Jadi kita melihatnya berdasarkan 3 dimensi dulu. Ini kita tutup. Nah, kemudian langkah yang pertama adalah kita harus membuat kubusnya dulu. Jadi misalkan Pak Ferdi mau bikin kubus yang berukuran atau berusuknya itu adalah 4 cm. Jadi kita klik di menu ini. Nah, di menu ini klik kanan ya. Nah, di situ tampilannya banyak sekali ya teman-teman. Jadi ada prisma, kemudian piramid, kemudian ini ada kerucut ya, ada tabung, ada tetahedron, ada kubus. Nah, jadi kita pilih yang kubus. Kita klik satu kali ya. Kemudian nanti kita ambil 2 titik gitu ya, 2 titik. Jadi misalkan titik yang pertama di titik 0,0,0 begitu. Terus kemudian nanti kita ambil karena tujuannya adalah mau bikin yang 4 cm ya, berarti nanti saya berhentikan di angka 4 gitu ya. Nah, maka terbentuklah kubus yang tusuknya tadi adalah sama dengan 4 cm. Nah, seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Nanti supaya gambar ini menjadi lebih bersih, maka kita harus menghilangkan tampilan dari sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z-nya. Ini kita hilangkan dulu tampilannya. Caranya gimana Pak? Kita klik lagi di menu yang pengaturan tadi. Kemudian di pengaturan itu kan nanti ada pengaturan, nah ini tampilkan sumbu-sumbu, itu kita hilangkan centangnya. Ini kita hilangkan. Nah, kemudian kita klik close ya, jadi kita close dulu. Selanjutnya nanti yang dihilangkan adalah bentuk ini ya, bentuk apa ini, persegi panjang yang warna abu-abu ini kita hilangkan. Caranya adalah ini kita klik kanan, lalu kemudian show plane-nya itu kita matikan, jadi kita klik ya. Nah, maka nanti bentuk show plane-nya ini akan menjadi hilang. Nah, jika sudah bagaimana teman-teman? Jika sudah, sekarang supaya gambar ini menjadi lebih bersih lagi gitu ya, maka kita akan warnai bagian yang warna pink ini, nanti diwarnai pakai warna putih aja ya. Nah, caranya adalah kita klik satu bagian, kemudian di sini kan ada menu pilihan warna ya, ini kita klik satu kali, terus ini kita klik tanda plus tadi, lalu kita buat warnanya menjadi warna putih. Begitu pula seterusnya, nanti yang lainnya juga sama ya, kita warnai dulu. Oke, ini diwarnai putih dulu ya, semuanya ya. Kemudian yang ini juga sama, yang bagian atas juga kita warnai dengan warna putih. Semuanya pokoknya. Oke. Gambar ini bisa kita geser sesuai dengan kemauan kita. Jadi kita tinggal klik mouse-nya aja. Sama seperti kita menggerakkan objek pada benda itu loh teman-teman ya. Jadi sama ya.
Cara gerakinya tinggal digerakkan aja mouse atau touchpad-nya. Nah, sekarang yang belum diwarnai tadi, yang belum dikasih putih kan yang ini ya, kayaknya. Oh, yang ini ya. Nah, ini kita kasih warna putih dulu. Kalau sudah berarti yang sampingnya. Nah, ini kita berikan warna putih semua. Kemudian berlaku juga untuk gambar yang lain ya. Nah, ini juga kita kasih warna putih dulu. Yang belum yang mana ya tadi? Oh, ini. Coba ya. Ini kita kasih warna putih dulu. Oke, kayaknya habis itu yang terakhir ya. Nah, pastikan semuanya berwarna putih. Ya sebenarnya tergantung selera teman-teman sih gitu. Cuma kenapa kok diwarnai putih Pak, nanti biar gambarnya itu lebih jelas ya. Oke, nah jika sudah, sekarang kita akan kembalikan posisi ABCD itu ke dalam posisi standarnya. Nah, seperti ini. Jika sudah, sekarang kita diminta untuk menentukan jarak gitu ya. Misalkan kita mau menentukan jarak dari suatu objek. Nah, yang mau kita tentukan di sini. Nah, dari sini kita juga bisa loh menentukan titik tengah dari dua titik ini. Jadi misalkan ya, dari garis ini mau kita cari titik tengahnya. Nanti caranya adalah kita klik menu. Nah, bentar, di sini ada menu garis. Nah, ini kita cari dulu. Menunya itu ada di sebentar. Nah, ini ya. Titik tengah atau titik pusat. Ini digunakan untuk menentukan titik tengah dari dua objek. Jadi misalnya kita mau menentukan titik tengah antara titik E dan H, itu berarti ini kita klik titik E dulu, kemudian baru titik H. Nanti pasti akan muncul titik tengahnya adalah di titik I. Itu ya, itu fungsi dari titik tengah. Nah, untuk titik tengah ini nanti coba kita misalkan dengan M aja ya. Jadi midpoint kan artinya ya. Jadi titik tengahnya, atau dimisalkan T juga boleh. Misalkan ini adalah titik T. Kita enter. Dia akan berubah nama menjadi titik T. Nah, selanjutnya misalkan saya mau menentukan ini jarak antara titik T terhadap diagonal ruang AG. Nah, maka tugas kamu adalah menghubungkan dari titik A ke T, T ke G, dan A ke G dengan sebuah ruas garis. Nah, ini bisa kita klik yang bagian sini, nanti pilih yang bagian ruas garis. Jika sudah, ini tinggal kita hubungkan aja. Titik A dihubungkan ke T, kemudian T dihubungkan ke G, habis itu G dihubungkan ke A. Gitu ya. Jadi nanti di sini akan terbentuk bangun apa itu ya? Bangun segitiga gitu ya, yang di dalamnya ini. Nah, jika kita perhatikan kalau menggunakan GeoGebra kan nanti gambarnya jadi lebih jelas. Bahwasanya di dalam di dalam kubus itu terdapat sebuah segitiga gitu ya. Nah, ada segitiganya. Nah, kemudian supaya gambar ini lebih jelas lagi, maka bisa kita warnai gitu. Nah, nanti mewarnainya itu kita bisa menggunakan menu polygon. Nah, di sebelah sini ini ada menu polygon, kita klik satu kali. Misalkan kita warnai dari titik A menuju T menuju G kembali lagi ke A. Oke. Nah, itu kita warnai dengan menu polygon. Nah, kebetulan ini nanti gambarnya menjadi kurang jelas. Nah, ini bisa kita atur di menu pengaturan ini, tanda titik 3 ini. Kita atur gambarnya. Ya. Warnanya ini yang kita atur ya. Jadi poligonnya kita atur warnanya. Nah, misalnya ini masih kurang jelas, bisa diganti dengan warna biru. Nah, kemudian untuk opasitas itu hanya mengatur ketebalan warna. Jadi nanti kalau misalkan dirasa kurang tebal, bisa kita tebalkan seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kita.
Nah, misalkan saya mau tebalkan sampai yang ini aja. Nah, kemudian bisa kita silang seperti ini ya. Sekarang coba kita lihat ya. Nah, nah kalau seperti ini kan nanti gambarnya jadi lebih jelas gitu loh. Nah, ya kan? Ini gambarnya jadi lebih jelas. Nah, kemudian jarak antara titik T terhadap diagonal ruang AG itu haruslah merupakan yang tegak lurus sama yang terdekat gitu ya. Jadi ruas garis terdekat yang menghubungkan antara titik T ke diagonal ruang AG. Nah, bagaimana Pak cara mencari garis yang tegak lurus itu? Kita bisa menggunakan menu yang ada di sini, yaitu adalah menu yang perpendicular line. Itu artinya adalah garis yang tegak lurus dengan bidang itu ya. Nah, maksudnya itu kita bisa menggunakan itu tadi. Perpendicular line artinya garis yang tegak lurus. Ini kita klik satu kali. Nah, kemudian nanti untuk apa ya, biar lebih gambarnya itu lebih enak gitu kita tentukan. Nanti untuk kubusnya itu kita sembunyikan dulu. Nah, bagaimana Pak cara menyembunyikan kubusnya gitu ya? Caranya adalah ini kita scroll. Nah, kita kembali ke kubus yang kita gambar tadi. Nah, pada bagian kubus yang kita gambar tadi teman-teman, ini ya, di bagian atas tadi ini kita matikan menunya. Nah, maka gambarnya menjadi hilang, ya kan? Nah, tujuannya apa sih Pak? Nanti supaya kita tuh lebih mudah menghubungkan antara titik T ke garis AG-nya teman-teman. Kan kalau seperti ini, nah teman-teman kan nanti hubungannya kan mudah, gitu ya. Tinggal dihubungkan aja dari kita klik T, habis itu adalah klik garis AG-nya. Itu ya, makanya kubusnya itu kita sembunyikan terlebih dahulu. Kita kembali lagi ke menu perpendicular tadi ya. Ini kita klik satu kali, perpendicular. Kemudian kita klik dari titik T satu kali. Kemudian terhadap objek yang kita mau cari jaraknya. Jadi AG ya. Kita klik satu kali. Nah, maka dari sini jelas ya. Jadi nanti yang tegak lurus itu adalah di bagian dari T ke perpotongannya ini. Nah, kemudian untuk mendapatkan perpotongannya bagaimana Pak? Nah, kita bisa menggunakan menu perpotongan dua objek. Nah, kita kembali ke menu yang di sini ya. Ini ada perpotongan dua objek. Nah, itu kita cari lewat menu itu, teman-teman. Klik satu kali. Klik garis AG satu kali. Kemudian garis yang warna hitam. Nah, maka perpotongannya ada di titik I. Nah, titik I ini bisa teman-teman ganti dengan titik O, karena kan biasanya lebih akrab dengan titik O ya. Nah, ini kita ganti dengan titik O. Lalu kita enter. Nah, gitu. Jadi TO itu merupakan perpotongannya. Nah, kemudian untuk mencari panjangnya, ini tinggal kita kembali ke menu ruas garis teman-teman ya. Berarti ruas garis antara, nah, T ke O gitu. Nah, di sini ruas garis kita klik satu kali. Kemudian kita hubungkan antara titik T dihubungkan ke O. Nah, di sini ya sudah ketemu ukurannya, yaitu adalah sepanjang 2,3. Nah, ini loh ya. Ini kalau misalkan kita menggunakan menu GeoGebra. Nah, kemudian untuk menunjukkan apakah si TOG itu adalah mempunyai sudut 90 derajat, kita bisa mengukur sudutnya. Nah, sudutnya itu ada di menu ini. Nah, itu adalah menu untuk mengukur sudutnya. Misal kita klik satu kali gitu ya. Kita klik satu kali seperti ini. Kemudian ini kita hubungkan ya. Jadi dari titik T klik satu kali ke titik O. Kemudian ini adalah G. Nah, ternyata didapatkan sudutnya adalah 90 derajat. Artinya dia memenuhi sebagai jarak terdekat dan tegak lurus gitu ya. Jadi membentuk sudut sebesar 90. Dan ternyata pernyataan itu benar gitu teman-teman. Nah, ketika semua unsur yang teman-teman cari sudah ketemu seperti ini, berarti kan nanti kita tinggal apa teman-teman? Nah, tinggal memunculkan kubusnya dan memberikan keterangan.
Misalkan teman-teman mau memberikan keterangan ruas garis TO ini, kita bisa kembali ke menu pengaturan. Nah, di sini kita klik tanda titik 3, kemudian pilih menu pengaturan. Selanjutnya di sebelah sini itu kan ada ini ya, use text as caption. Nah, itu bisa teman-teman klik satu kali. Nah, menunya kurang lebar, bisa teman-teman lebarkan sedikit ya. Nah, oke. Di sebelah sini itu ada tampilkan label. Nah, tampilkan label di sini itu kita pilih yang nama dan nilai, gitu ya. Nanti supaya TO-nya jelas panjangnya berapa. Klik satu kali. Nah, maka sudah ketemu ini ya teman-teman ya. Jadi ruas garis tadi yang menghubungkan antara titik T ke O itu panjangnya adalah 2,83. Gitu. Nah, ini kita close aja. Jika sudah, tadi kubusnya bisa kita kembalikan. Nah, seperti ini ya. Sip. Nah, ini sudah ketemu. Jadi jaraknya adalah 2,83. Nah, Pak, biasanya kan kalau di menu-menu yang apa itu yang biasa kita hitung itu kan kita biasanya menggunakan bilangan akar. Bisa nggak Pak GeoGebra ini kalau menggunakan bilangan akar? Tentu bisa anak-anak. Nah, caranya nanti adalah kita kembali ke menu tadi ya, menu awal. Kita pilih GeoGebra yang versi CAS ini. Nah, ini kita klik satu kali. Nah, kita klik satu kali. Nah, kemudian di bagian input yang di sebelah situ, ya, sebelah sini, sebelah input ini, nanti kita akan masukkan jarak gitu ya. Jadi nanti buat kata kuncinya adalah jarak. Nah, di jarak ini nanti kita pilih jarak titik dan objek. Gitu. Oke, titik yang mau kita cari tadi adalah titik T, gitu ya. Titik T. Kemudian objek yang mau dicari tadi adalah AG diwakili oleh titik O. Nah, jadi jarak T ke O. Tinggal kita enter saja. Oke, maka ketemulah di situ adalah 2 akar 2. Itu ya teman-teman, jarak antara T ke O adalah 2 akar 2. Gitu. Ini kalau menggunakan versi CAS. Nah, sekarang kita akan coba menghitung secara manual gitu ya. Apakah betul jarak antara T ke O itu adalah 2 akar 2? Sekarang kita coba hitung dulu secara manual. Oke, ini gambarnya mau saya geser ya. Ini saya persempit aja. Oke, nah seperti ini ya. Oke, sekarang saya mau geser. Nah, kita akan menggunakan perhitungan manual. Oke, tadi jarak antara, kita tentukan dulu berarti panjang ruas garis AT terlebih dahulu. Nah, kita di sini bisa menggunakan Oke, kita bisa menggunakan E ke T ya. Oh, sebentar. Oke, kita bisa menggunakan dari sini ya. Oke, jadi kita akan menggunakan segitiga AET. Nah, ini untuk menentukan apa teman-teman? Gunanya adalah untuk menentukan panjang dari AT tadi. Oke, berarti AT sama dengan, nah, AT sama dengan akar berapa ini? Berarti akar dari ET kuadrat. Nah, kemudian ditambah AE kuadrat. Nah, untuk AE kuadrat sendiri dari AE ini itu kan merupakan rusuknya tadi, dan diketahui rusuknya sama dengan 4 cm, gitu kan? Karena T tadi titik tengah, berarti panjangnya ET itu sama dengan 2 cm. Oke, tinggal kita tulis saja, berarti menjadi akar berapa ini ya? ET kuadrat itu berarti 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti sama dengan akar 4 ditambah 16. Jadi ketemunya sama dengan akar
20. Nah, akar 20 ini itu kan bisa dipecah menjadi akar 4 dikali akar 5 gitu ya. Nah, akar 4-nya bisa kita keluarkan, teman-teman ya. Akar 4 itu kan sama dengan 2 gitu. Berarti nilainya menjadi sama dengan 2 akar 5. Oke, 2 akar 5 cm. Nah, itu adalah masih ketemu untuk panjangnya AT. Nah, kemudian jika AT-nya itu adalah, nah AT itu adalah sama dengan 2 akar 5 cm, maka panjangnya dari TG, nah TG itu juga merupakan 2 akar 5 cm. Nah, kenapa teman-teman? Karena di bagian ini tadi, nah, segitiganya itu merupakan segitiga sama kaki, gitu kan? Segitiga sama kaki. Nah, misalnya saya gambarkan lagi di sini, nah, segitiga sama kakinya tadi. Oke, itu adalah ATG. Panjangnya AT tadi 2 akar 5, panjangnya TG juga 2 akar 5 gitu ya. Nah, kemudian AG itu tadi adalah diagonal ruang. Kalau rusuknya sama dengan 4 cm, itu berarti diagonal ruangnya adalah 4 akar 3 cm. Gitu kan? Nah, sekarang tinggal kita cari, berarti kita proyeksikan antara titik T, nah, itu terhadap ruas garis AG. Tadi kita misalkan sebagai titik O ya teman-teman. Nah, ini adalah titik O. Berarti TO ini bisa dicari dengan menggunakan rumusnya Pythagoras. Oke, kita pakai segitiga yang sini ya. Nah, kita pakai segitiga yang sampingnya aja. Berarti panjangnya dari TG kuadrat atau TG langsung, berarti TG sama dengan bukan TG sih, ini bukan TG ya. Ini berarti panjangnya dari TO maksudnya. Nah, oke, berarti TO sama dengan akar TG kuadrat, kemudian kita kurangi dengan OG kuadrat. Berarti kan sama dengan akar, berapa itu teman-teman? 2 akar 5 itu ya kuadrat. Oh iya, ini tadi ya, OG tadi itu adalah setengahnya dari diagonal ruang ya teman-teman ya. Berarti nanti di sini itu 2 akar 3 cm, ini juga 2 akar 3 cm. Berarti 2 akar 5 kuadrat dikurangi 2 akar 3 kuadrat. Berarti sama dengan akar 2 kali 5 dikurangi 2 dikali 3. Berarti sama dengan berapa ini? 2 akar 5 berarti berapa ya? 2 kali 5 itu 10. Nah, 10 dikurangi berapa ini ya? 10 dikurangi 6 ya? Saya 2 akar 3, 2 akar 3. Berarti 10 dikurangi 6. Kira-kira ketemunya berapa ya? 10 dikurangi 6, 2 cm, 4 cm, 4 kuadrat 16, 2 kuadrat 4. Tadi betul ya perhitungannya ya, 2 akar 5 ya. 2 akar 5, 2 akar 5. Kalau di sini adalah 4 akar 3, ini kan 2 akar 3, betul ya. Jadi 2 akar 5 dikuadratkan. Oh, 2 kuadrat itu 4 ya teman-teman ya. Sorry, ini tadi tipe lagi ya. Nah, ini berarti 4 dikali 5, 4 kali 5 dikurangi 4 dikali 3. Nah, seperti ini ya. Berarti sama dengan akar
20 dikurangi 12 berarti sama dengan akar 8, dan 8 itu adalah 4 dikali 2. Jadi kalau kita tarik akarnya 4 itu 2, berarti nanti di sini jadi 2 akar 2 satuannya cm. Dan ternyata hitungan manual dengan hitungan kita yang tadi ya, menggunakan aplikasi nah, kemudian yang ini adalah hitungan manual, itu sama ya. Nah, oke, begitu ya, jadi ternyata sama. Oke, nah kemudian nanti untuk screenshot dari gambar ini nanti dikasih keterangan nama gitu ya, nanti dikasih keterangan namanya siapa, kemudian kelasnya gitu ya, kelasnya, nomor absen, sama sekolah ya. Nanti gambarnya dikasih keterangan itu ya teman-teman. Gitu. Nanti supaya gambarnya itu saya bisa niteni gitu ya, itu punya kamu atau punyanya orang lain. Gitu ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Nah, nanti mohon koreksinya jika ada yang salah ya. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman ya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekhilafan yang saya lakukan. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terkenal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.